Bab 2321 Hantu Abadi menghormati tetapi dengan cara yang dingin. Aku tidak sama denganmu. Mengapa tidak? Kamu hanya seorang dewa. Aku hantu yang pernah ke para dewa, hantu abadi itu gila. Lin Tian tersenyum kecut. Kalau begitu kamu masih bergantung padaku untuk menyelamatkan. Aku benar-benar harus berterima kasih karena telah menyelamatkanku. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Tetapi aku tidak akan menjadi pelayanmu. Sekali lagi, hantu abadi itu berkata dengan dingin. Lin Tian tersenyum. Oke, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Tapi aku punya tujuan untuk menyelamatkanmu. Tujuan? Ya, aku menginginkan keabadianmu, yang dapat memulihkan ingatan. Lin Tian menatap hantu abadi itu. Hantu abadi menghormati cara yang dingin. Ini milikku, bagaimana bisa memberimu dengan santai? Itu sebabnya aku menyelamatkanmu. Kamu harus memberikannya padaku. Selain itu, aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Tapi Lin Tian menggelengkan kepalanya. Aku ingin ini. Maaf. Tidak, pihak lain tidak melepaskannya. Tetapi Lin Tian duduk dan berkata sambil tersenyum. Jika kamu tidak memberi, maka jangan keluar dari susunan ini. Tapi hantu abadi menatapnya, itu hanya sekumpulan kecil dewa. Setelah itu, Master Hantu Abadi melompat untuk memecahkan susunan. Tetapi menemukan bahwa kekuatannya bukanlah kekuatan di puncak, yang membuat alisnya berkerut. Setelah jutaan tahun penyegelan, Anda telah banyak terluka, perkiraan kekuatan hanya 1% dari puncakmu. Hantu abadi terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, bekerja sama denganku, atau tidak akan ada jalan keluar. Hantu abadi tidak mengharapkan ini, tetapi dia bersikeras, meski begitu, aku tidak akan memberimu. Itu saja, Lin Tian tertawa dan mengatakan bahwa pada saat yang sama, beberapa iblis Lin Tian tersebar, dan mereka memberkati hal-hal dalam susunan ini. Apa yang kamu lakukan? Tambahkan sesuatu ke Arai. Lin Tian tertawa, dan hantu abadi itu berkata dengan dingin. Apakah kamu tahu susunannya? Bagaimana lagi aku bisa masuk? Lin Tian bertanya, dan hantu abadi itu bermartabat, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Ketahui saja, Lin Tian tersenyum pada hantu abadi itu dan berkata, tapi meski begitu, aku tidak akan memberikannya padamu. Dengan itu, hantu abadi itu duduk, dan Lin Tian memperkuat susunan, tetapi berkata kepadanya, kalau begitu aku harus melakukannya. Lakukan? Apakah Anda pikir saya tidak sehat? Anda dapat berurusan dengan saya sesuka hati. Hantu abadi itu sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian tertawa, dan kemudian hantu-hantu bekerja sama dengan Lin Tian untuk menyegel perbatasan bersama-sama, yang khusus untuk budidaya hantu. Jadi ketika hantu abadi melihat perbatasan muncul di sekitarnya, dia ragu, kamu adalah kaisar abadi, bagaimana kamu bisa memiliki keterampilan hantu yang begitu kuat? Keahlianku? Kamu tidak perlu menebak, Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi hantu abadi itu tidak mau menyerang kemana-mana. Tetapi tidak peduli bagaimana Tuan Hantu Abadi menyerang, dia tidak bisa menembus perbatasan. Tetapi Lin Tian berkata, semakin kuat seranganmu, semakin kuat perbatasannya, jadi sebaiknya kamu memberimu. Hantu abadi tidak percaya, bahkan menatap Lin Tian dan berkata, aku tidak percaya kamu adalah kaisar peri kecil, apa yang bisa aku lakukan? Tapi segel itu mulai menyusut, dan akhirnya Master Hantu Abadi itu terikat. Lin Tian tersenyum dan berkata, sekarang, kamu tidak bisa bergerak, tapi aku bisa mencuri ingatanmu. Apakah kamu percaya? Wajah Buddha Hantu Abadi telah sangat berubah, dan bahkan dia sedikit lemah. Lin Tian melangkah selangkah demi selangkah dan menatapnya. Dulu kamu, mungkin Buddha Hantu pertama, tapi sekarang kamu kurang dari 1% kekuatannya, jadi sebaiknya kamu berkompromi. Jika kamu ingin membalas dendam, aku akan menemuimu kapan saja ketika kamu pulih. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu nanti? Selamat datang kapan saja. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Lin Tian tersenyum percaya diri, dan hantu abadi itu berkata dengan dingin. Oke, aku akan memberikannya padamu. Tapi kamu bisa mengingat bahwa penghinaan hari ini, aku akan berjuang untukmu. Tunggu, hantu abadi berkata kepada Lin Tian. Ada gambar di tubuhku, lepaskan aku dan aku akan menunjukkannya. Lin Tian segera melonggarkan beberapa untuk pihak lain, dan hantu abadi itu mengambil gambar. Ini penuh dengan gas hantu dan kabur. Ketika Lin Tian mendapatkannya, pihak lain mengejek, benda ini disempurnakan olehku. Tidak mungkin bagi orang luar untuk melihatnya. Selama itu item, tidak ada yang tidak bisa saya hancurkan. Lin Tian selesai, meraihnya dengan satu tangan, dan kemudian menanamkan kesadarannya.
Pada saat ini, roh hantu dalam lukisan itu berangsur-angsur menyebar, dan sebuah lukisan muncul di depannya. Pada saat yang sama, isi lukisan itu memasuki benak Lin Tian satu persatu. Yang Abadi terkejut. Anda? Aku bilang, aku tidak selemah yang kamu pikirkan. Ketika Lin Tian selesai, dia menyingkirkan lukisan itu dan saling menatap dan tersenyum. Ya, sekarang kamu tidak berutang padaku, dan aku tidak berutang padamu. Jika Anda ingin membalas dendam, saya dipersilakan kapan saja. Selesai mengatakan, Lin Tian melepaskannya, lalu satu tangan menjentikan, susunan semua terbuka. Melihat ini, hantu abadi tiba-tiba menyadari bahwa Lin Tian sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa mempercayainya dan berkata, siapa dia? Tapi Lin Tian berjalan beberapa langkah dan berkata sambil tersenyum, namaku Lin Tian. Bacaan gratis teks lengkapnya ada di kota buku saya. Klik halaman berikutnya untuk membaca. Lin Tian, hantu abadi, berbisik pada dirinya sendiri, tetapi Lin Tian pergi ke roh binatang itu. Roh-roh binatang itu secara alami melihat pemandangan barusan, jadi mereka tidak berani mendekat satu persatu, atau bahkan berteriak pada Lin Tian. Dengan cara ini, Lin Tian berjalan keluar dari reruntuhan. Pada saat ini, ketika orang-orang di luar reruntuhan tidak mendengar suara, mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Sampai Lin Tian muncul di depan Gui Yeji, Gui Yeji sangat senang dan bergegas bertanya, bagaimana? Saya menemukannya, dan saya melihat seorang pria. Sendirian? Siapa? Malam hantu itu ragu, tetapi Lin Tian tersenyum untuk mengatakan, rasa hormat hantu abadi. Apa? Malam hantu Ji menatap, bagaimana tidak percaya hantu abadi ini ada di dalam dia kembali. Lin Tian penasaran untuk melihat malam hantu Ji, katakanlah, bagaimana kamu tahu lukisan ini ada di sini? Aku juga pernah mendengar, malam hantu Ji malu, dan Lin Tian ragu, hantu abadi ini disegel di sini oleh orang-orang kerajaan ilahi. Tetapi hanya orang-orang dari kerajaan ilahi yang tahu rahasianya. Apakah Anda mendengar itu? Itu juga tidak bisa dihindari. Pemuda ini, ada banyak desas-desus di Guiyu. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi ke Guiyu untuk melihat-lihat. Lin Tian berkata, saya telah mendapatkan lukisan itu, tetapi Anda mungkin tidak memahaminya. Mengapa? Keabadian adalah sesuatu yang dekat dengan hantu. Anda harus memiliki bakat yang sama dengan keabadian, atau memiliki semangat untuk memahaminya, Lin Tian berkata satu persatu. Tapi dia tidak percaya. Bagaimana bisa? Tidak percaya, lalu aku akan memberikannya kepadamu dan mempelajarinya sendiri. Lin Tian selesai dan menyerahkan gambar itu padanya. Malam hantu Ji Meng. Karena itu semua gas hantu, dan kabur, dia tidak bisa melihat, ingin berbicara dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama tentang leluhur paling gila dalam sejarah. Wechat berfokus pada membaca novel, berbicara tentang kehidupan, dan menemukan teman. Bab 2322. Lin Tian menatap hantu Yeji yang bingung dan bertanya, bagaimana, kamu mengerti? Malam hantu Ji terlihat malu, jelas tidak tahu, jika tidak juga tidak akan seperti ini. Tetapi Lin Tian tersenyum lagi, jika tidak, kembalikan padaku. Gui Yeji jelas tidak mau, jadi dia berkata, 3 hari, beri aku 3 hari, jika aku tidak bisa mengetahuinya, aku akan mengembalikannya padamu. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu selama 3 hari. Ketika Lin Tian selesai, dia menemukan tempat untuk duduk, dan wanita malam hantu itu duduk di samping untuk menonton. Burung gelombang paru ini berjongkok di tepi. Setiap kali dia ingin berbicara, dia takut diperbaiki oleh Lin Tian, jadi dia hanya bisa menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lebih banyak. Di kejauhan, sekelompok orang berbisik, beberapa orang berkata, apa yang dilihat gadis jahat itu? Seharusnya tidak sesederhana itu, seseorang menebak, tetapi pria berambut merah itu berkata, ambil dan lihat. Merampok, beberapa orang tidak berani pergi ketika mereka memikirkan Lin Tian dan gadis yang mengerikan itu. Apa yang kamu takutkan? Desak si berambut merah. Orang-orang itu menggelengkan kepala, dan lelaki tua berambut merah itu berkata, baiklah, aku akan melakukannya, bantu aku. Ah, bagaimana saya bisa membantu Anda? Beberapa orang khawatir dan bertanya, dan lelaki tua berambut merah berkata, ini sangat sederhana, jika saya melempar pil di masa lalu, itu akan membentuk kabut, kemudian kita bisa pergi bersama. Mereka tidak tahu siapa itu. Tetapi jika kamu hanya berkeliaran di kabut, aku akan merampokmu. Orang-orang berpikir itu sangat bagus. Bagaimanapun, mereka tidak perlu mengambil risiko. Orang tua berambut merah bertanya setelah melihat semua orang ditipu, apakah Anda memikirkannya? Kerumunan? Mengangguk,
dan lelaki tua berambut merah itu tertawa, itu saja, aku akan mulai. Setelah itu, lelaki tua berambut merah mengeluarkan pil dan melemparkannya ke area Lin Tian, seperti yang diharapkan, semua kabut hitam bubar. Kerumunan bergegas sekaligus. Siapa yang merampokku, katanya. Tetapi ketika kabut menghilang, satu-satunya orang yang tersisa di tempat kejadian adalah mereka yang berlarian, dan wajah Gui Yeji sangat berubah. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dirampok, apakah kamu masih ingin tertawa? Malam hantu itu Ji cemas. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, karena aku tahu di mana orang itu berada. Di mana itu? Malam hantu Ji ragu, dan Lin Tian bangkit, selangkah demi selangkah ke batu, dan kemudian meninju. Batu itu retak, ada seorang pria di dalamnya, itu adalah lelaki tua berambut merah. Orang tua berambut merah itu terkejut. Anda, serahkan itu, Lin Tian mengulurkan tangannya, tetapi lelaki tua berambut merah itu berkata dengan keras kepala, aku tidak akan memberikannya padamu. Setelah itu, lelaki tua berambut merah itu ingin melarikan diri, tetapi bagaimana Lin Tian bisa membiarkannya melarikan diri? Beberapa bayangan jahat dengan cepat menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, dengan lambaian satu tangan, gambar di tangan lainnya kembali ke tangan Lin Tian. Wajah lelaki tua itu banyak berubah, dan gadis malam hantu itu berlari dan menatap jalan napas lelaki tua itu, cari kematian. Orang tua berambut merah pria tidak mengenal lawan dari wanita malam hantu, jadi dia terluka parah oleh wanita malam hantu di tempat, tetapi lelaki tua berambut merah itu tidak mau pergi. Malam hantu Ji ingin mengejar, tetapi menemukan lelaki tua dengan rambut merah hilang, yang membuatnya bertanya-tanya, aneh, bagaimana dia begitu kuat? Kamu tahu itu, saya sudah berada di lembah selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah melihat pria seperti itu. Malam hantu Ji tampak jelek, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, mungkin dia sengaja bersembunyi di sana. Apa maksudmu? Saya merasa bahwa dia mungkin memiliki beberapa tujuan. Tetapi tujuan spesifiknya hanya diketahui ketika dia tertangkap, Lin Tian berkata, dan malam hantu Ji berkata dengan muram, aku tidak berpikir ada hal seperti itu. Baiklah, mari kita tidak membicarakan ini, tapi gambar ini, apakah kamu masih mempelajarinya? Lin Tian menatapnya dan bertanya, dan gadis malam hantu itu menginginkannya, tetapi dia tertekan dan berkata, ya, aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Jadi kamu menyerah? Iya, malam hantu Ji menghela nafas. Dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, aku akan menerimanya. Meskipun malam hantu Ji tidak menyerah, tetapi juga cara tak berdaya, yang pergi dulu. Pergi saja, saya datang ke sini untuk menemukan sesuatu, sekarang saya menemukannya, itu tidak cocok untukku, aku harus kembali ke kerajaan hantu. Lin Tian tidak berhenti, tetapi berkata, baris itu, tidak untuk mengirim. Pada saat ini, wanita malam hantu mengeluarkan senjata ajaib, dan kemudian sebuah terowongan muncul di depan matanya, yang secara alami mengarah ke kerajaan hantu. Burung gelombang mulut itu melihat untuk bisa pergi, alam sangat bahagia, jadi menatap Lin Tian itu untuk tersenyum untuk berkata, bocah tampan kecil, kami pergi. Singkirkan mulutmu yang murahan, atau kamu akan melukai dirimu sendiri. Lin Tian dengan ramah mengingatkan saya, tetapi burung gelombang paru lahir seperti ini, dan bahkan berkata sambil tersenyum, bocah tampan, tidak, banyak orang sangat menyukai suara saya. Lin Tian mengerutkan kening, burung gelombang paru ketakutan ke dalam terowongan, dan malam hantu Ji juga memandang Lin Tian, dan berbalik untuk pergi. Setelah beberapa saat, terowongan itu menghilang. Lin menarik napas dalam-dalam, sudah waktunya untuk mempelajari kenangan yang hilang itu. Kemudian Lin Tian mengeluarkan Tiangu, dan Tiangu telah hancur sampai-sampai dia tidak tahan melihatnya. Dia bahkan berkata pada napas terakhirnya, Lindi, tolong, lepaskan aku tidak akan berani lagi. Singkatnya, pikirkan aku membiarkanmu pergi? Apakah menurut Anda mungkin membaca teks lengkapnya secara gratis di kota buku saya? Klik halaman berikutnya untuk membacanya secara gratis. Lalu, apa yang Anda inginkan? Mudah, pelajari Anda. Lin Tian tertawa, tetapi hari itu dia bingung. Pelajari aku? Ya. Lihat ingatanmu yang tidak lengkap, ingatanku yang tidak lengkap, semuanya terhapus. Saya tidak tahu apa itu, kata Tiangu muram. Jangan khawatir, aku akan memperbaikinya, Lin Tian berkata dengan percaya diri. Tetapi hari itu dia pikir dia salah dengar, maukah kamu memperbaiki ingatanmu? Saya akan melihat nanti. Setelah itu, Lin Tian mulai menggunakan keabadian, tetapi sering untuk memperbaiki ingatan Tiangu.
Tiangu tidak merasakan apa-apa pada awalnya, tetapi saat berikutnya, dia merasakan sesuatu keluar dari kepalanya, yang membuatnya sedikit tidak nyaman. Lin Tian menatap kenangan yang keluar dengan dingin dan menyapunya satu persatu. Namun, orang-orang di dekatnya berkata, apa yang dilakukan orang itu? Siapa tahu, ketika orang-orang ini bingung, wajah Tiangu tiba-tiba berubah, dan kemudian dia menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian menutup tangannya dan melihat ingatan itu, tetapi dia berpikir keras. Kemudian Gu lebih erat berkata, kamu dapat melihat bahwa ingatanku yang terhapus tidak memiliki bayangan orang itu. Sisi lain terlalu kuat, itu hanya bayangan. Lin Tian sedikit tertekan karena dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan berurusan dengan Tian Gu dengan cara bayangan virtual. Tiangu tergagap, tidak, dia sangat kuat, bagaimana saya bisa tahu seperti apa penampilannya? Tapi kamu harus dihukum. Apa? Wajah Tian Gu sangat berubah. Tetapi Lin Tian mengabaikan permohonannya dan menyegelnya lagi. Tian Gu menangis dan melolong. Tetapi Lin Tian tidak bersimpati padanya. Sebaliknya, dia memikirkan semua kenangan barusan dan mencoba untuk terus menganalisisnya. Ingin berbicara dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama tentang leluhur paling gila dalam sejarah. Wei Chet berfokus pada membaca novel, berbicara tentang kehidupan, dan menemukan teman. Bab 2323, tapi kenangan ini tidak berpengaruh pada Lin Tian, yang harus menjernihkan pikirannya dan meninggalkan rumah Wang Xian. Saat ini, di luar rumah Wang Xian, Raja Tanah Liat masih berjalan-jalan di luar bersama sekelompok orang. Raja Lumpur, katamu, mengapa bocah itu tidak melarikan diri setelah dia berada begitu lama? Seseorang bertanya dengan ragu. Raja Lumpur tidak peduli dengan cara, perkiraan orang ini berani, bergegas langsung ke kedalaman rumah Wang Xian ini, tidak bisa keluar. Tidak. Dia memiliki keberanian seperti itu, beberapa ragu, dan Raja terus membungkuk, lagi pula itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ini, istirahatlah, setelah 10,5 hari, kita akan pergi ke nenek untuk meminta bantuan, Raja menjelaskan. Orang-orang mengangguk dan berpikir itu masuk akal, jadi mereka berbaring satu persatu, sementara Lin Tian berjalan keluar dari rumah Wang Xian. Orang-orang itu mengira mereka terpesona, seseorang bertanya, Raja Tanah Liat, apakah anak itu seperti itu? Raja Tanah Liat melihatnya dan kemudian menenangkan pikirannya. Ini seperti, itu benar-benar dia. Semua orang segera mengepung masa lalu, dan Lin Tian melihat orang-orang ini dan tersenyum pahit. Apakah kamu belum pergi? Wah, kamu, jangan berpuas diri, Raja Lumpur berkata, dan menggunakan rune, dan rune berkedip untuk sementara waktu, lampu hijau muncul. Lampu hijau bertanya-tanya, ada apa, nenek? Lihat, dia keluar. Raja Lumpur menunjuk ke langit hutan, dan lampu hijau berkedip sebentar, lalu menatap langit hutan. Wah, apakah kamu sudah masuk ke dalamnya? Apa hubungannya ini denganmu? Lin Tian bertanya, tetapi lampu hijau berkedip, dan akhirnya dia berkata, aku tidak ingin berteman denganmu, aku hanya ingin berbicara denganmu. Bicara? Tapi orang-orang ini sepertinya tidak berpikir begitu. Lin Tian tertawa, dan perusahaan lampu hijau berkata kepada orang-orang, kamu, minta maaf padanya. Orang-orang ini saling memandang, jelas tidak mengharapkan hasil ini, dan lampu hijau dengan cara yang aneh, apakah Anda tidak mau? Orang-orang ini tidak mau, tetapi ini terlalu sulit bagi mereka untuk menerimanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu sekarang. Selesai berkata, Lin Tian berbalik ingin pergi, dan orang-orang itu tidak peduli. Tetapi pemilik lampu hijau itu dingin bagaimanapun, jika kamu tidak meminta maaf, maka, aku harus meninggalkanmu. Ketika orang-orang ini mendengar ini, mereka ketakutan satu persatu, mereka meminta maaf kepada Lin Tian satu demi satu, terutama ketika Raja Lumpur menatap Lin Tian dan berkata, ya, maafkan aku. Apakah itu sikapnya? Lin Tian bertanya, dan orang-orang itu tidak tahu bagaimana meminta maaf, jadi Raja Lumpur dengan malu-malu bertanya, bagaimana kamu ingin meminta maaf? Sepertinya masih belum ada ketulusan. Sebelum Raja Lumpur dan yang lainnya bisa bereaksi, lampu hijau akan melewati orang-orang ini. Pada saat berikutnya, kultivasi semua orang akan berkurang setengahnya. Mereka ketakutan dan memohon, nenek, selamatkan nyawamu. Lin Tian sedikit terkejut, karena dia desaya tidak menyangka bahwa kultivasi Master Lampu Hijau begitu kuat, dan dia bisa langsung menghapus kultivasi beberapa makhluk abadi. Untuk lampu hijau, dia bertanya kepada Lin Tian, jadi, puas? Puas. Tapi
Tapi apa yang ingin kamu bicarakan denganku ketika kamu memiliki kemampuan yang begitu hebat? Lin Tian bertanya, dan nenek itu berkata, kamu bisa masuk dan keluar dari rumah Wang Xian ini dengan bebas, yang menunjukkan bahwa kamu memiliki keterampilan unik. Saya memang memiliki banyak keterampilan unik, Lin Tian hanya mengakui ini, dan nenek itu menjawab, itu saja. Katakan, apa yang kamu ingin aku lakukan? Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tetapi nenek itu tidak menyangka Lin Tian akan berkata dengan sederhana, ini sangat sederhana, ada tempat serupa di lembah Lingyu ini, yang disebut rumah Lingyu, ada sesuatu di dalamnya. Saya menginginkannya, tetapi saya tidak berani masuk, karena jika saya masuk, saya tidak bisa keluar. Oh, apa? Sebuah artefak? Lin Tian berkata sambil tersenyum, artefak? Apakah kamu tidak takut aku akan mengambilnya sendiri? Kamu tidak akan. Mengapa begitu yakin? Lin Tian bertanya, dan nenek itu berkata, aku mencarimu, yang bagus. Apa keuntungan yang bisa saya janjikan? Lin Tian sangat penasaran untuk melihat nenek ini, dan dia berkata, saya punya sesuatu di sini, Anda pasti sangat tertarik. Apa? Lin Tian penasaran, dia masih menatap lampu hijau. Namun, lampu hijau menatap Lin Tian Dao, peta Xianyu. Peta Xianyu, ini bukan hal yang baik, Lin Tian tidak berpikir begitu. Di zaman kuno, ada peta abadi. Selama mereka didesak, mereka bisa pergi ke tempat manapun di dunia abadi, dan beberapa tempat berbahaya, mereka dapat, bahkan dengan kesadaran, menjelajahi tempat manapun di dunia abadi. Lin Tian secara alami mendengar itu, tapi itu hanya rumor, tidak ada yang melihatnya, jadi dia berkata sambil tersenyum, kamu tidak akan mengadu domba aku, kan? Kamu tidak perlu mempercayaiku jika kamu pikir aku selingkuh, kata nenek itu. Dan Lin Tian segera bergerak, lalu menatap nenek itu dan berkata, oke, katakan padaku apa yang ingin kamu ambil. Sebuah buku, dan buku ini adalah buku hantu, yang berisi apa yang saya inginkan. Hanya sebuah buku, ya, buku hantu, nenek itu menjawab, dan Lin Tianxin memikirkan hal ini, tetapi pihak lain bersedia menukarnya dengan peta Dewa Domain Abadi. Bacaan gratis teks lengkapnya ada di kota buku saya. Klik halaman berikutnya untuk membaca. Bagaimana? Melihat Lin Tian tercengang, nenek itu bertanya dengan mendesak, dan Lin Tian balas tersenyum, pimpin jalan. Bagus, nenek segera membawa Lin Tian pergi dengan lampu hijau, dan Raja Lumpur berkata dengan muram, mengapa nenek ini sedang mood untuk sementara waktu? Itu tidak benar. Sebelum itu, kami menatapnya seolah-olah kami akan membersihkannya, kemudian kami berbalik dan meminta maaf kepadanya. Semuanya duniawi, orang-orang ini mengeluh satu persatu. Tetapi mereka hanya mengeluh dan tidak berani membuat kesalahan. Lagi pula, nenek ini sangat rumit. Tapi kemudian seorang lelaki tua berambut merah muncul dan berdiri di belakang mereka, dan mereka terkejut. Siapa kamu? Raja Tanah Liat menatap pria itu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan khawatir, aku akan bertanya kemana mereka akan pergi, orang tua berambut merah itu berkata dengan dingin. Apa yang bisa saya katakan kepada Anda, kata Raja. Lumpur orang tua berambut merah itu tersenyum dingin, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Kemudian dia memukul mereka satu persatu, dan mereka mati rasa satu persatu. Melihat orang-orang ini telah kehilangan diri mereka, si tua berambut merah mencibir, pimpin jalan. Orang-orang itu bangun satu persatu dan mulai memimpin jalan ke sana. Dipimpin oleh lampu hijau itu, Lin Tian datang ke rumah lain, rumah Lingyu, yang memiliki lebih banyak gas hantu. Ini membuat Lin Tian bertanya-tanya di mana lembah roh berada dan bagaimana ada begitu banyak rumah aneh. Itu saja, nenek itu menjelaskan, dan Lin Tian bertanya, buku itu ada di dalamnya, ya, masuk saja dan temukan saja, nenek itu berkata dengan pasti, tetapi Lin Tian penasaran, bagaimana Anda memastikannya ada di sana? Desas-desus, rumor lain, Lin Tian terlihat aneh, ingin berbicara dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama tentang leluhur paling gila dalam sejarah. WeChat berfokus pada membaca novel, berbicara tentang kehidupan, dan menemukan teman. Bab 2325 pada saat ini, beberapa hal melayang, dan transparan dan tidak dapat dilihat, tetapi Lin Tian dapat merasakannya. Jadi Lin Tian membuka ruang mengintip dan kemudian menjelajahi daerah sekitarnya. Kemudian di sekitar, saya melihat banyak hantu transparan, dan hantu-hantu ini semuanya adalah kaisar abadi, dan ada bayangan abadi yang tak terhitung jumlahnya. Bukankah ini untuk perbaikan? Lin Tian tiba-tiba terkejut, dan kemudian tubuh terpisah yang tak terhitung jumlahnya terbuka,
dan gambar abadi transparan dari jiwa mati ini diserap oleh Lin Tian satu persatu. Setelah beberapa saat, banyak dari mereka telah mengumpulkan bayangan abadi, dan pencapaian Lin Tianben bahkan telah mencapai tingkat Kaisar Abadi Bintang 2. Kaisar Abadi Bintang 2, Lin Tian tertawa dan terus menyerap. Sekitar beberapa saat, Lin Tianxiu tiba di Kaisar San Xingxian, dan bayangan abadi di sekitarnya telah terpecahkan. Sepertinya tidak ada yang baik di sini. Lin Tian melipat dan mulai melihat sekeliling untuk apa yang disebut buku itu. Tetapi kecuali jiwa-jiwa yang mati itu, segala sesuatu di sana-sini kosong, seolah-olah tidak ada tuan. Ini membuat Lin Tian sedikit tertekan. Bagaimana saya bisa menemukan buku jika saya tidak dapat menemukan orang? Ketika Lin Tian mengerutkan kening, dia merasa ada nafas di ruangan kosong tidak jauh, dan Lin Tian penasaran, sebuah lompatan, dia memasuki ruangan itu. Rumah itu benar-benar kosong, tetapi Lin Tian tidak menyerah. Pada saat yang sama, dia menggunakan mengintip luar angkasa untuk melihatnya. Sebuah bayangan melintas dan mengenai Lin Tian dengan satu tangan. Untungnya, pihak lain memainkan keterampilan hantu. Jadi Lin Tian tidak terpengaruh, sebaliknya, dia menatap sosok itu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak bisa membunuhku." Sisi lain segera mundur, dan kemudian seorang pemuda aneh menatap Lin Tian, "Siapa kamu?" "Namaku Lin Tian, tapi itu kamu? Siapa itu? Mengapa Anda di sini, pemuda?" Itu melihat sekeliling ke gedung-gedung, "Ini adalah rumah saya, tentu saja saya di sini." "Rumahmu?" Lin Tian bingung, dan pemuda itu berkata, "Ya, ini adalah keluarga spiritual saya, tetapi kemudian keluarga saya tidak bahagia, dan saya adalah satu-satunya yang tersisa." Lin Tianhu bertanya, "Jadi rumah Ling Yu dibangun oleh keluarga Ling Jiamu?" "Ya, saya didirikan oleh keluarga spiritual." Pemuda itu mengangguk, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Mengapa aku harus mempercayaimu? Apakah masuk akal jika kamu tidak percaya padaku?" Pemuda itu bertanya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Itu masuk akal." "Apa gunanya?" Pemuda itu bingung, dan Lin Tian menatap pemuda itu dan berkata, "Saya ingin menemukan buku hantu. Kupikir itu ada di mansion ini, bukan?" Pemuda itu terkejut, "Ini adalah kitab suciku." Lin Tian tidak menyangka akan berkata, "Di mana itu?" "Aku tidak akan memberitahumu." "Mengapa? Jika aku memberitahumu, kamu akan menerimanya." Pemuda itu sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian tersenyum pahit, "Kamu Ling Jia, semuanya seperti ini. Apa gunanya menyimpan benda itu?" "Saya..." Pemuda itu langsung terdiam. "Dengan cara ini, jika aku memiliki apa yang kamu inginkan, aku akan mengubahnya untukmu." Lin Tian berkata kepada pemuda itu, tetapi pemuda itu menatap Lin Tiadao, benar-benar memberikan segalanya. "Ya, saya akan, ayah saya, ibu saya dan beberapa orang lainnya dimeteraikan di sudut. Jika kamu bisa menyelamatkan mereka, aku akan memberimu harta karun." "Oh, mana?" Pemuda itu segera membuat lompatan, memimpin Lin Tian ke ruang bawah tanah, di mana ada segel yang tak terhitung jumlahnya, yang berkilauan dengan cahaya keemasan, membuat tubuh jiwa tidak dapat mendekat. Jadi pemuda itu hanya bisa menatap anjing laut dari kejauhan dan berkata, "Lihat, meterai-meterai ini, ayah dan ibu saya, semuanya disegel di dalamnya." Setelah mendengar ini, Lin Tian berkata, "Apakah saya akan menyelamatkan mereka dan Anda akan memberikannya kepada saya?" "Iya." Lin Tian mengerti. Lompatan, datang ke segel, dan meletakkan tangannya di segel. Pada saat ini, kekuatan segel menjadi semakin lemah, sampai setelah sekian lama, segel menghilang sepenuhnya, dan kemudian sebuah pintu muncul. Kemudian jiwa dan tubuh yang tak terhitung jumlahnya keluar, dan jiwa serta tubuh itu menatap Lin Tian dengan aneh, tetapi pemuda itu tiba-tiba menghilang. Lin Tian mengerutkan kening, "Berani mengadu domba saya?" "Haha." Pada saat ini, suara pemuda itu terdengar di sekelilingnya, dan Lin Tian berkata, "Apa yang tertawa?" "Wah, aku datang untuk mengambil buku itu, dan buku itu ada di ruang rahasia, tapi aku tidak bisa mendekatinya dengan segel ini, jadi aku hanya bisa meminjam tanganmu." Pihak lain selesai berkata, "Lompatan, bergegas ke ruang rahasia itu," dan Lin Tianleng menatapnya, "Beraniin aku. Itu juga harus melihat apakah kamu memiliki nyawa untuk diambil." Selesai mengatakan, Lin Tian Benzun melompat, juga bergegas ke dalamnya, dan sekarang di bagian terdalam, ada batu besar, dan batu besar ini menekan buku hitam. Melihat buku itu, pria itu bersemangat untuk lewat, tetapi cahaya keemasan yang kuat memancar dari buku hitam dan langsung memantulkan pria itu. "Ini,
Apa yang terjadi? Orang itu tidak berdamai. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka ada segel di tempat buku itu diletakkan terakhir. Kebencian, kata pria itu, katakan padaku, siapa kamu dan di mana kamu? Lin Tian menatapnya dengan dingin, dan pria itu mencibir, ingin aku memberitahumu, apakah menurut Anda itu mungkin? Ketika aku menjatuhkanmu, kamu akan memberitahuku. Bacaan gratis teks lengkap hanya ada di kota buku saya. Klik halaman berikutnya, dan Lin Tian menatapnya dan berkata, kamu kuat, tapi aku datang dan pergi dengan bebas. Kamu tidak bisa membawaku. Lin Tian menunjuk ke pintu di luar dan berkata, saya telah membuat segel lagi, jadi Anda tidak bisa melarikan diri. Pria itu tidak percaya. Dia melihat sekilas, benar saja, pintunya ditutup, dan segel di dinding muncul kembali, yang mengejutkan pria itu. Berani membunuhku? Apakah Anda pikir Anda masih bisa melarikan diri? Lin Tian mencibir, dan pria itu sedang terburu-buru. Dia bahkan menatap Lin Tian dan berkata, wah, sudah kubilang, aku tidak takut darimu. Aku tidak takut sekarang, tapi tunggu, kamu harus takut padaku. Bah, itu tidak mungkin, pihak lain tidak percaya, dan Lin Tian tertawa, dan pria itu menatap Lin Tian dengan aneh. Kamu, apa yang kamu tertawakan? Bayangan Lin Tian mendekat satu persatu, dan pria itu tidak terlihat lagi. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak terlihat berguna? Setidaknya tidak mudah bagimu untuk menemukanku. Orang itu bersenandung dengan cara tertentu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, baris itu, saya mengambil bukunya dulu, harap Anda bersembunyi sepanjang waktu, jangan keluar. Ketika dia mendengar itu, pria itu menjadi marah, dasar. Bayangan Lin Tian berbaris di sekelilingnya, dan pria itu memiliki semacam firasat, tetapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian. Sampai setengah jam kemudian, Lin Tian Benzun berdiri di depan buku, melihat batu besar itu sebentar, dan dengan lambaian tangannya, batu besar itu terbang menjauh, sementara buku di bawah ini terbang ke Lin Tian. Pemuda itu ingin merebutnya, jadi dia melompat dan diblokir oleh susunan. Dia marah dan berkata, wah, kamu. Lin Tian memandang pemuda yang marah itu dan berkata, katamu, apa yang harus aku lakukan? Tentu saja aku tidak ingin kamu mendapatkan buku itu. Itulah yang kamu lakukan, omong kosong. Pemuda itu melihat ini dan mengatakan tujuannya secara langsung. Tetapi Lin Tian tertawa, ingin berbicara dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama tentang leluhur paling gila dalam sejarah. Wecet berfokus pada membaca novel, berbicara tentang kehidupan, dan menemukan teman. Bab 2326 melihat Lin Tian Xiao, pemuda itu datang ke jalan napas. Apa yang kamu tertawakan? Saya tertawa, kamu seharusnya tidak memanfaatkanku. Ada apa dengan memanfaatkanmu? Pemuda itu tegak, tetapi Lin Tian harus berkata, sepertinya aku hanya bisa membersihkanmu dengan baik. Lucu, kamu tidak bisa memelukku. Pemuda itu bersenandung, dan berpikir bahwa dia bisa bergerak bebas di ruang rahasia ini, sehingga Lin Tian tidak bisa bertemu dengannya. Tapi Lin Tian harus berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu seberapa busuk kamu tanpa memberimu warna. Busuk, beraninya kamu mengatakan aku busuk? Pemuda itu tidak menyukainya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu optimis. Setelah itu, Lin Tian mulai menggunakan segel untuk mempesona, dan pihak lain adalah tubuh jiwa, yang secara alami sangat tidak beruntung. Lin Tian tiba-tiba terjebak di suatu area. Lihat ini, sisi lain cemas, masih menatap Lin Tian. Nak, biarkan aku pergi. Aku bilang, kamu tidak boleh mengadu domba aku. Tidak bisakah aku meminta maaf padamu? Pihak lain sangat marah. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ketulusan ini, permintaan maaf. Apa yang kamu inginkan? Lihat, apa yang kamu lakukan? Lin Tian Xie tersenyum dan mengikatnya di sana. Pria itu sedang terburu-buru. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Tian mengarahkan tangannya ke dahi pria ini dan memasuki segel jiwa. Apa yang membuat Lin Tian bertanya-tanya adalah dia tidak bisa mencuri ingatan orang lain. Jangan buang energimu, ingatanku, tapi itu tidak bisa dicuri. Setelah melihat melalui Lin Tianmu, pria itu mengangkat semangatnya. Tapi Lin Tian tenggelam dalam pikirannya, sementara pria itu menatap Lin Tian dan berkata, jangan pikirkan itu tidak berguna, kamu tidak bisa mengambil ingatanku. Kamu berasal dari para dewa. Lin Tian mengucapkan sepatah kata pun, pihak lain terkejut. Apa maksudmu? Orang-orang di dunia ilahi dapat mengolah tubuh yang terpisah, dan tubuh yang terpisah ini dapat membuat orang tidak dapat mencuri ingatan.
jadi orang seperti ini juga disebut tubuh terpisah tanpa bayangan. Pihak lain tiba-tiba tersenyum, dan Lin Tianleng berkata, katakan padaku siapa kamu dan mengapa kamu ingin menemukan ini. Wah, siapa aku? Apakah itu penting? Jika tidak, aku akan menyiksamu. Lin Tian menatap pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, ini hanya aku. Bahkan jika kamu membunuhku, aku akan mencoba membunuhmu cepat atau lambat. Apakah kamu pikir kamu bisa datang ke negeri dongeng? Lin Tian bertanya, dan pemuda itu bersenandung, aku akan menemukan jalan. Lin Tian berkata dengan dingin, jadi, apakah kamu benar-benar tidak akan memberitahuku asalmu? Iya, sisi lain dengan tegas berkata, dan Lin Tian mengangguk, baris itu, aku akan menyegelmu, dan menunggumu datang. Setelah itu, Lin Tian menyegel pemuda itu, dan pemuda itu mengancam, tunggu, tidak akan ada akhir yang baik. Lin Tian mengabaikan, tetapi menyingkirkan segelnya, dan melihat buku hantu di tangannya, nenek itu, benar-benar mau bertukar dengan peta peri. Lin Tian selalu merasa ada yang tidak beres, jadi dia ingin melihat apa itu buku hantu itu, tetapi kesadaran menembus ke dalamnya dan menghilang, dia tidak bisa melihat seperti apa rasanya. Nenek ini bahkan ingin mengambilnya. Mungkin dia bisa membacanya dengan pasti. Lin Tian berpikir keras dan bergumam. Setelah sekian lama, dia tidak kembali ke dirinya sendiri, dan berkata, keluarlah untuk menemukannya dulu. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia sudah berjalan keluar dari rumah Ling Yu, dan lampu hijau dengan bersemangat maju ke depan. Apakah kamu sudah menemukannya? Saya menemukannya. Di mana itu? Lin Tian mengeluarkannya. Dia sangat senang dan ingin mengambilnya. Tetapi Lin Tian mengambilnya dan tersenyum dan berkata, kamu harus menjawab pertanyaan. Apa masalahnya? Pihak lain bingung, dan Lin Tian menatapnya dan bertanya, buku ini, saya membacanya, tidak dapat mencarinya sama sekali. Anda ingin mendapatkannya, itu berarti Anda tahu cara memeriksanya, bukan? Ya, aku tahu. Tapi ini urusanku, tidakkah kamu perlu memberitahuku? Nenek itu ragu. Tetapi Lin Tian berkata, saya tidak ingin berbicara omong kosong. Apa maksudmu? Saya ingin peta abadi. Tetapi saya juga ingin tahu cara membuka buku ini. Lin Tian memegang buku itu dan saling menatap. Sekarang nenek sedang terburu-buru. Anak muda, apa yang kita diskusikan sebelumnya tidak seperti ini. Saya tahu, tapi saya ingin berubah sekarang. Ada pertanyaan, Lin Tian bertanya, menatap neneknya. Kamu harus memaksaku. Katanya, aku memaksamu atau aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Lin Tian menjelaskan bahwa nenek itu jelas tidak ingin Lin Tian tahu apa yang ada di buku itu. Jadi dia berkata, tidak ada komentar. Aku tidak akan memberikannya padamu. Kalau begitu kamu tidak menginginkan peta abadi. Kurasa kamu lebih membutuhkan ini, bukan? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan nenek itu sedang terburu-buru. Anak muda, apakah kamu benar-benar ingin begitu gigih? Aku hanya penasaran, Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan nenek itu harus berkata, kalau begitu ikutlah denganku, dan aku akan memberitahumu perlahan. Selesai mengatakan, lampu hijau ini membawa Lin Tian untuk pergi, sampai Lin Tian datang ke suatu daerah, dan ada beberapa orang aneh. Saya melihat orang-orang aneh ini menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian juga melihat toko bunga di luar rumah kayu. Huek terkejut melihat Lin Tian, tetapi Lin Tian masuk, sekarang ada sosok yang menghadapnya. Bacaan gratis teks lengkapnya ada di kotak buku saya. Klik halaman berikutnya untuk menutup pintu ketika pihak lain selesai berbicara. Dia bangkit dan berjalan ke depan, sementara Lin Tian menutup pintu dan ragu untuk mengikuti. Sekitar sesaat, di suatu tempat, saya melihat sebuah terowongan, dan sosok itu memimpin Lin Tian ke depan. Lin Tian tidak mengerti. Dia terus mengikuti satu sama lain sampai seperempat jam kemudian, ketika dia datang ke ruang bawah tanah. Di sini, ada formasi besar, dan ketika formasi dimulai, sosok itu menghilang. Lin Tian tertawa kecut, bagaimana saya bisa melafalkan seperti ini hari ini? Saya terjebak oleh dua orang. Anak muda, aku tidak ingin mengadu domba kamu, tapi kamu harus memberiku sesuatu untuk dibiarkan Anda pergi. Nenek itu mengancam dalam kegelapan, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, ambillah, ayolah. Setelah itu, Lin Tian mengeluarkan buku hantu di tangannya. Adapun nenek, dia sangat senang sehingga dia ingin mengambilnya. Tetapi ketika dia memikirkan kengerian Lin Tian, dia menahan diri dan menatapnya dan berkata, aku tidak akan ditipu. Kalau begitu aku akan menyimpannya. Lin Tian berencana untuk menyimpannya, tetapi nenek itu khawatir, jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian.
Oh, hidup tidak seperti kematian, itu tergantung pada susunan di sekitar Anda, Lin Tian bertanya, dan nenek itu berkata, ya, itu saja. Lin Tian tertawa, dan nenek itu berkata, jangan meremehkan susunan ini adalah susunan ilahi, jadi sebaiknya kamu memikirkannya. Kalau begitu kamu bisa memulainya, maka Anda akan tahu apakah itu kuat atau saya. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Pihak lain mengira Lin Tian sedang bercanda, jadi dia bersikeras, aku tidak bercanda denganmu, aku juga tidak bercanda, jawab Lin Tian, ingin berbicara dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama tentang leluhur paling gila dalam sejarah. Wechet berfokus pada membaca novel, berbicara tentang kehidupan, dan menemukan teman. Bab 2327 melihat Lin Tianxi tidak takut, nenek itu berkata, saya sama-sama jika demikian. Dengan itu, nenek mengaktifkan susunan di sekitarnya, dan susunan itu bersinar, itu terlihat tidak lemah sama sekali. Kemudian ada api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari susunan, targetnya adalah Lin Tian. Namun, Lin Tian berubah menjadi hantu, jadi susunan itu hanya menyerang bayangan. Melihat nenek ini membeku dan berkata, kemana kamu berada? Ini, Lin Tian tiba-tiba berdiri di tepi susunan, lalu mengubah susunan dan berkata sambil tersenyum, oke. Pada saat ini, susunan berhenti dan tidak menyerang Lin Tian lagi. Tapi nenek itu kaget, apa yang kamu lakukan pada susunan itu? Nak. Mengubah susunan, nenek itu tidak percaya. Dia menatap Lin Tian dan berkata, tidak mungkin, susunan ini luar biasa, Anda tidak bisa mengubahnya. Tidak mungkin, Anda tidak bisa mengendalikannya. Lin Tianxi tertawa, dan nenek itu mencoba mengendalikan susunan itu, dan menemukan bahwa susunan ini tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri sama sekali. Ini membuat nenek khawatir dan menatap Lin Tian. Aku juga bisa membuka susunan, Lin Tian berkata dengan percaya diri, dan nenek itu bahkan lebih bingung, tidak mungkin. Pada saat ini, Lin Tian berjalan keluar dari susunan dan berdiri di depan nenek di luar susunan. Apakah kamu masih bekerja sama? Nenek ketakutan, ya, itu susunan ilahi. Bagaimana dengan susunan ilahi, itu tidak berhasil untuk saya. Bukan, Lin Tian menatap nenek ini dengan percaya diri, dan dia terkejut. Dia tidak percaya bahwa Lin Tian begitu mengerikan. Lin Tian tidak ingin berbicara dengannya. Sekarang ada dua cara, salah satunya adalah memberi saya peta domain abadi, dan memberitahu saya cara menggunakan buku hantu. Yang lainnya adalah menghitung akun barusan. Akun apa? Apa yang kamu lakukan padaku? Lin Tian menertawakan nenek ini. Tetapi dia ingin pergi. Tetapi Lin Tian berkata, jika kamu ingin pergi, kamu tidak akan pernah menginginkan buku ini. Anda, nenek berhenti. Jelas, buku itu lebih penting daripada hidupnya. Lin Tian tersenyum padanya. Aku tahu itu pasti sangat penting bagimu. Ini sangat penting. Tapi saya ingin memberitahu Anda bagaimana melepaskannya. Bukankah itu milikmu? Apalagi yang bisa saya ceritakan kepada Anda? Jangan khawatir, katakan saja padaku. Ketika aku melepaskannya, aku akan melihat dan mengembalikannya padamu. Kembalikan padaku, bisakah kamu? Nenek ini tidak percaya. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu buku hantu dan roh, dan kamu akan memberiku peta dewa di kerajaan peri. Bukankah itu bagus? Nenek mulai memikirkannya. Bagaimanapun, Lin Tian bukanlah orang yang sederhana. Jika dia datang dengan keras, dia tidak bisa mendapatkan buku itu. Jadi dia berkata, oke, aku akan mempercayaimu sekali. Dengan itu, nenek menarik napas dalam-dalam dan menatap Lin Tian. Buku ini membutuhkan beberapa kekuatan. Oh, kekuatan apa? Emas, kayu, air, api dan tanah. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sini. Tetapi saya memiliki fisik yang istimewa. Aku bisa menerobos 5 jenis kekuatan dalam sekejap untuk membukanya. Kapan Lin Tian mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, begitulah. Selesai mengatakan, 5 tubuh terpisah Lin Tian muncul, dan menanamkan kekuatan bersama-sama, dan nenek itu tercengang, kamu. Jangan meremehkanku, aku lebih baik dari yang kamu pikirkan. Kata-kata Lin Tian membuat nenek itu merasa tidak berdaya, dan hatinya bahkan lebih menghela nafas, itu benar-benar pria yang mengerikan. Pada saat ini, buku hantu itu terbuka dan menjadi lukisan panjang dengan banyak pola dan karakter di atasnya. Nenek menjelaskan, buku hantu adalah tentang seni hantu. Ini adalah semacam seni hantu ajaib yang dapat membuat tubuh dan jiwa memiliki tubuh dengan segera. Tubuhnya segera, ya, tuanku, tidak ada tubuh, tapi sulit baginya untuk menggumpal.
aku ingin menggunakan ini untuk menggumpalkan tubuhnya. Lin Tian tidak mengharapkan seni hantu ini. Setelah begitu ajaib, dia menuliskannya satu persatu, dan kemudian dia memegangnya sebentar dan menutupinya dengan buku. Oke, ini dia. Kamu, berikan padaku, saya sudah menuliskannya. Lin Tian berkata bahwa dia dibutakan oleh nenek ini, tetapi Lin Tian tidak berbicara terlalu banyak omong kosong, hanya berkata, ayo, beri aku peta peri. Mendengar peta Dewa Domain Abadi, nenek itu mengerutkan kening, tetapi akhirnya, dia mengeluarkan peta Dewa Domain Abadi dan melemparkannya ke Lin Tian. Lin Tian juga menyerahkan buku hantu itu ke pihak lain, jadi itu adalah pertukaran yang adil, dan Lin Tian mengambil peta Domain Abadi dan melihatnya dengan hati-hati. Melihat gambar ini sangat aneh, kesadaran menyusup ke dalamnya, seperti melihat ke bawah seluruh negeri dongeng dengan satu mata, dan selama Anda melihat dengan cermat ke tempat tertentu, tempat itu akan diperbesar. Gambar ini benar-benar ilahi, hati-hati dengan gambar ini. Apa maksudmu? Ini terlalu kuat, dan dibutuhkan banyak kekuatan untuk digunakan. Jika tidak cukup kuat, itu akan menjadi bumerang. Oleh karena itu juga disebut diagram yang berani digunakan Tuhan, kata nenek itu. Lin Tian tersenyum pahit. Saya tidak menyangka itu, ini sesuatu yang lain. Yah, aku sudah mengatakan semuanya. Sekarang kami tidak berutang kepada siapapun. Nenek mengumpulkan buku hantu itu, dan kemudian berubah menjadi bayangan dan menghilang. Lin Tian tersenyum tak berdaya dan keluar, tetapi tidak ada seorang pun di luar, seolah-olah semuanya menghilang. Menarik, Lin Tian Xie tertawa dan pergi. Teks lengkap bacaan gratis ada di kota buku saya. Klik halaman berikutnya. Ketika Lin Tian datang ke pintu keluar lembah roh lagi, dia melihat kekuatan di kepalanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melewatinya, dan berencana untuk menggunakan peta alam abadi. Kesadaran Lin Tian menyusup ke dalam gambar, terletak di dekat Villa Meng Yu, dan kemudian memindahkan gambar. Dalam proses menggambar gambar ini, semua kekuatan di benda langit hutan akan dievakuasi untuk sementara waktu hingga hutan muncul kembali. Ketika Anda datang ke Villa Gunung Meng Yu, roh di tubuh langit hutan kosong. Tidak hanya itu, Lin Tian merasa sangat dalam menghadapi situasi ini. Lin Tian harus beristirahat, dan sisanya, hanya beberapa hari kemudian, sampai Lin Tian keluar lagi dan menghela nafas, jarak sedekat itu akan menghabiskan banyak biaya. Bukankah jaraknya lebih lengkap? Memikirkan hal ini, Lin Tian merasa bahwa peta dewa memang sesuatu yang berani disalahgunakan oleh Tuhan. Tetapi ketika Lin Tian tahu itu perlu, gambar itu masih sangat berguna, jadi dia menyimpannya dan melihat ke Villa Meng Yu di kejauhan dan mencibir, lihat aku, bagaimana aku bisa membuatmu melompat seperti ayam, terbang seperti anjing. Ketika Lin Tian muncul kembali, sudah beberapa hari, dan pada hari-hari ini, Lin Tian mengatur barisan besar di sekitar Villa Meng Yu, yang tidak terlihat dan tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Oleh karena itu, orang-orang Villa Gunung Meng Yu, satu persatu, masih berada di Villa Gunung mereka sendiri. Terutama, banyak orang terluka dan dibersihkan oleh binatang hantu itu sebelumnya, sehingga Villa Gunung Meng Yu saat ini dapat dikatakan menderita kehilangan vitalitas yang besar. Bahkan Dong Mengtian hanya bisa tinggal di satu tempat, menjaga binatang hantu itu. Tuan, apakah binatang ini diam? Tuan muda impian kedua duduk di samping Dong Mengxian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara Dong Mengxian membeku, meskipun dikendalikan oleh pemilik rumah dan jujur saja, itu selalu muncul, jadi tetap tidak bisa ceroboh. Ketika tuan muda kedua Meng mendengar ini, dia menjadi marah. Itu semua orang itu, saya sangat malu, itu telah menjadi lelucon di puncak Xianyu, ingin berbicara dengan lebih banyak orang yang berpikiran sama tentang leluhur paling gila dalam sejarah. Wechat berfokus pada membaca novel, berbicara tentang kehidupan, dan temukan teman.